Oke, kembali lagi dengan kapasitor TEDS. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan dari ESP32 dan ESP8266. Nah, sebelum saya membahas tentang perbedaannya itu apa, saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dari kedua card ini ya. Jadi, untuk pengertian dari ESP8266 adalah suatu card atau modul yang sudah dilengkapi dengan WiFi dan microcontroller yang di dalamnya. Jadi bisa terhubung langsung dengan WiFi dan membuat koneksi TCP atau IP. Model ini juga dilengkapi dengan prosesor dan GPIO. Nah, sedangkan kalau ESP32 sendiri adalah penerus dari ESP8266, di mana prinsipnya itu hampir sama dengan ESP8266 yang sudah dilengkapi juga dengan WiFi dan prosesor, tentunya juga dilengkapi GPIO. Nah, jadi yang muncul terlebih dahulu itu yaitu ESP8266, lalu dikembangkan lagi menjadi ESP32, memiliki beberapa kelebihan yang lebih canggih dibandingkan dengan ESP8266. Nah, bagi teman-teman yang sedang menggunakan project, yang ingin membuat project tentang IoT, Internet of Things, entah itu project atau tugas akhir, yang bingung ingin menggunakan ESP8266 atau ESP32, teman-teman bisa tonton video saya hingga habis. Saya akan jelaskan apa perbedaan dari ESP8266 dan ESP32. Lalu, mana yang cocok bisa digunakan untuk project kalian ya, entah itu ESP8266 atau itu ESP32. Nah, sekarang saya akan membahas tentang perbedaan dari dua modul microcontroller ini. Untuk perbedaan yang pertama yaitu dari segi prosesornya atau MCU-nya. Jadi prosesor dari ESP32 ini menggunakan Extensa dual core 32 bit LX6 dengan 600 DIMIPS. Nah, sedangkan kalau ESP8266 menggunakan MCU Extensa single core 32 bit L106. Lalu untuk WiFi yang digunakan 802.11b/G/N tipe HT40 itu digunakan oleh ESP32, sedangkan untuk ESP8266 dia menggunakan tipe HT20. Nah, jadi untuk perbedaan dua microcontroller ini, di mana ESP32 ini sudah ada Bluetooth tipe BLE-nya ya. Jadi Bluetooth tipe terbaru, tipe 4.2, tetapi kalau di ESP8266 ini tidak bisa kita gunakan atau tidak ada Bluetooth-nya di ESP8266. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat suatu project dengan menggunakan Bluetooth yang bisa kita kontrol dengan HP Android, kita bisa gunakan untuk ESP32 ini ya. Lalu untuk perbedaan selanjutnya di frekuensinya. Untuk ESP32 memiliki frekuensi sekitar 1600 MHz, lalu kalau ESP8266 memiliki frekuensi 80 MHz. Lalu untuk SRAM-nya, ESP32 memiliki SRAM, sedangkan kalau ESP8266 ini tidak memiliki SRAM ya. Lalu untuk resolusi analog digital converternya atau resolusi ADC-nya, ESP32 memiliki resolusi hingga 12 bit. Nah, sedangkan untuk ESP8266 hanya memiliki 10 bit saja, di mana dengan total GPIO dari ESP8266 ini hanya 17, sedangkan untuk ESP32 ini memiliki total GPIO lebih banyak, yaitu sebanyak 36 buah. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan beberapa sensor atau perangkat lainnya yang membutuhkan pin yang banyak, teman-teman bisa gunakan ESP32. Tetapi kalau misalkan teman-teman membuat project IoT hanya yang sederhana, hanya membutuhkan 1-2 sensor dengan satu tampilan LCD atau OLED, teman-teman bisa gunakan ESP8266. Nah, lalu untuk total SPI, UART, I2C, I2S-nya, ESP32 memiliki lebih banyak total SPI, UART, I2C, I2S-nya, yaitu kalau ESP32 ini memiliki 4 SPI, 2 UART, 2 I2C, 2 I2S. Nah, kalau ESP8266 dia memiliki 2 SPI, 2 UART dan 1 I2C dan 2 I2S.
Lalu untuk temperatur operasional kerjanya itu sama semua, dari minus 40 derajat sampai 125 derajat. Lalu untuk harganya, karena ISP32 ini lebih canggih dibandingkan ISP8266, otomatis harga dari ISP32 ini lebih mahal ya. Jadi range harga dari ISP32 ini 64.000 hingga 110.000 untuk harganya ya. Nah, karena macam dari ISP32 sendiri pun berbeda-beda, ada banyak. Ada ISP32 yang sudah dilengkapi dengan antena eksternal, sehingga jangkauan dari WiFi-nya itu bisa menangkap lebih luas. Nah, sedangkan kalau ISP8266 ini harganya 35.000 hingga 100.000. Jadi lebih murah ISP8266. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan project yang sederhana, bisa gunakan ISP8266 karena pin input outputnya hanya sedikit dan harganya lebih murah. Tetapi kalau misalkan teman-teman menggunakan project yang menggunakan sensor yang banyak, lalu ada tampilan display dan sebagainya, teman-teman bisa gunakan ESP32. Nah, tetapi sayangnya untuk proses uploadnya, di sini ISP32 harus disertai dengan kapasitor. Nah, jadi kalian bisa tambahkan kapasitor, ukurannya itu sebesar 1 mikrofarad dengan voltasenya terserah bebas, yang penting di atas 16 volt. Di sini saya gunakan 1 mikrofarad 50 volt untuk kapasitornya. Fungsi dari kapasitor ini jadi untuk membantu proses upload program ke ESP32, yang nantinya positif dari kapasitor Elco-nya ini dimasukkan di pin enable ya. Jadi teman-teman pasang di pin enable untuk positif dari kapasitornya. Sedangkan untuk ground-nya teman-teman bisa pasangkan di ground dari ISP32-nya. Atau teman-teman juga bisa solder langsung di bagian sini ya. Jadi enable-nya itu berada di sini. Jadi kapasitornya itu langsung disolder di pin enable ini. Lalu groundnya bisa disolderkan di pin 1 ISP32, yaitu groundnya itu ada di pojok sini. Jadi bisa langsung ditaruh di atas sini. Tidak perlu menggunakan tambahan kabel seperti ini. Sedangkan kalau ISP8266, kalian tidak perlu menambahkan kapasitor untuk proses uploadnya. Jadi udah langsung tinggal upload saja, karena kalau misalkan ISP32 ini tidak dibarengi dengan kapasitor atau dihubungkan dengan kapasitor seperti ini, untuk proses uploadnya teman-teman harus tekan tombol boot ini ya. Jadi setelah melakukan compile di Arduino IDE, teman-teman langsung tekan tombol BOOT ini. Kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan tambahan kapasitor seperti ini, yang nantinya akan berakibat error saat melakukan proses upload. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan Windows 11 untuk laptopnya, untuk melakukan programnya, teman-teman tidak bisa melakukan upload di ISP8266 karena driver dari ISP8266 ini belum kompatibel dengan Windows 11. Jadi hanya bisa digunakan di Windows 10 ke bawah, Windows 10, Windows 8. Tetapi kalau misalkan kalian menggunakan ISP32, teman-teman bisa gunakan Windows 11 maupun Windows 10. Nah, jadi ada plus minusnya ya. Lalu untuk menggunakan dua microcontroller ini, teman-teman bisa melakukan upload dengan menggunakan Arduino IDE. Jadi teman-teman bisa program di Arduino IDE, lalu teman-teman bisa setting terlebih dahulu untuk board yang digunakan. Teman-teman harus install dan tambahkan board manajernya terlebih dahulu untuk ISP32 dan ISP8266 sendiri. Jadi ISP32 dan ISP8266 memiliki board manager yang berbeda. Teman-teman bisa cek di video saya bagaimana cara setting atau install board manager dari ISP32 maupun ISP8266 ya teman-teman. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi untuk tutorial settingan awal dari ISP32 dan ISP8266. Di video saya juga ada untuk tutorial cara uploadnya, tutorial cara upload dengan menggunakan Arduino IDE-nya ya. Lalu untuk proses uploadnya, teman-teman bisa menggunakan kabel micro USB, dan pastikan untuk kabel micro USB-nya itu terdiri dari 4 kabel di dalamnya, jadi agar bisa melakukan transfer data. Karena ada beberapa macam kabel, yaitu
yang isi di dalam kabelnya ini hanya 2 kabel yang hanya menghubungkan VCC ground-nya saja. Untuk transfer datanya itu tidak dihubungkan, teman-teman. Jadi sering terjadinya error. Jadi hal-hal tersebut harus teman-teman perhatikan sebelum menggunakan ESP32 atau ESP8266. Nah, jadi cukup seperti itu saja penjelasan dari perbedaan atau ESP8266 dan ESP32 dari saya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin sharing bisa tulis saja di kolom komentar, ingin tanya bisa tulis saja di kolom komentar. Bagi teman-teman yang bisa menjawab bisa langsung dijawab ya teman-teman. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Bye bye.